Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dini Sylvie Purnia MKOM pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Universitas Nusa Mandiri. Oke, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem informasi manufaktur dan sistem informasi pemasaran. Nah, sekarang kita akan masuk ke sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan ini juga adalah sistem yang sangat penting sekali pada satu industri atau perusahaan. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, tentang sistem informasi keuangan ya. Kemarin manufaktur sama pemasaran kita sudah bahas dari mulai bagaimana memproduksi bahan baku menjadi bahan jadi, bagaimana pemanfaatan komputer pada sistem manufaktur. Nah, terus dilanjut dengan bagaimana sistem informasi pemasaran, riset pasar, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sistem informasi keuangannya. Nah, sistem informasi keuangan itu adalah satu subsistem dari CBIS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Jadi di sini bagian juga dari CBIS yang khusus membahas tentang atau mengolah tentang sistem keuangan perusahaan. Kan? Selanjutnya untuk model sistem informasi keuangannya di sini untuk inputannya atau internalnya, ya kan, di sini ada sistem informasi akuntansi, ada subsistem audit internal. Nah, untuk dari luarnya atau eksternalnya itu adalah subsistem intelijen keuangan. Nah, nanti diolah ya, nanti menghasilkan satu sistem peramalan berdasarkan dari data tadi, terus sistem manajemen dana dan sistem pengendalian yang nanti akan digunakan oleh user atau pemakai. Sistem informasi keuangan yang pertama ada sistem informasi akuntansi. Nah, ini menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan, itu kan baik dana yang masuk, dana keluar, dan seterusnya. Nah, sistem informasi anggaran di sini menyediakan informasi keuangan bagi manajer keuangan. Nah, ini kalau anggaran khusus untuk manajer keuangan. Nah, untuk subsistem dari informasi akuntansi atau SIA, sistem informasi akuntansi, yang pertama ada pemrosesan pesanan penjualan. Subsistem ini menangani pemrosesan pesanan dari pelanggan. Nah, ini yang biasanya berinteraksi dengan user end atau dengan kita sebagai pelanggan misalnya. Nah, ini pada pemesanan penjualan kayak gitu. Jadi kita order, mereka nerima ya kan, barang apa aja yang ada di gudang ya kan, stoknya seperti apa. Nanti yang akan menginformasikan, yang akan berdiskusi langsung itu dengan kita adalah di subsistem yang menangani proses pesanan dari pelanggan. Yang kedua ada pemrosesan persediaan, subsistem yang mengenai perubahan dalam persediaan dan memberikan informasi pengiriman dan pemesanan kembali. Nah, ini sama di sistem juga. Nah, ini bedanya kalau tadi yang berkaitan dengan pemesanan langsung dari pelanggan. Nah, kalau ini yang menangani persediaan. Jadi persediaan barang di gudang, terus informasi pengirimannya bagaimana, pemesanannya kembali bagaimana. Nah, itu diatur pada pemrosesan persediaan. Selanjutnya ada buku besar, subsistem yang mengkonsolidasi data dari sistem akuntansi yang lain dan menghasilkan pernyataan dan laporan bisnis yang bersifat periodik. Nah, ini buku besar ya, jadi sifatnya mengetahui penjualan per periodik, misalnya per bulan, bulan Januari bagaimana, bulan kedua bagaimana, dan seterusnya gitu. Ada piutang dagang, subsistem yang mencatat piutang pelanggan dan menghasilkan faktur, pernyataan pelanggan bulanan serta laporan manajemen kredit. Nah, ini memang khusus untuk piutang dagang. Ya, jadi mencatat semua piutang dagang pelanggan kayak gitu. Selanjutnya di sini sistem informasi anggaran ya. Pada proses pembuatan anggaran ada beberapa pemrosesan ya atau cara pembuatan anggaran. Yang pertama ada pendekatan dari atas ke bawah. Nih, eksekutif yang menentukan jumlah anggaran dan kemudian menekankan jumlah tersebut pada tingkatan yang lebih rendah. Berarti dia dari atas ke bawah nih,
dianalisa dari anggaran yang membutuhkan anggaran besar sampai dengan anggaran kecil. Yang kedua ada pendekatan dari bawah ke atas. Kalau ini kebalikannya, prosesnya dimulai dari tingkat organisasi yang terendah sampai yang terbesar. Jadi apa yang dibutuhkan dari bawah sampai dengan anggaran yang paling besar. Terus yang ketiga ada pendekatan partisipasi. Pihak yang akan menerima dana ikut berpartisipasi dalam menentukan tingkat dana. Nah, kalau ini misalnya di perusahaan kita ada yang menanam saham, misalnya ada 3-4 orang, nah itu sama ikut berpartisipasi dalam menentukan tingkatan dana seperti itu. Nah, selanjutnya ada output sistem informasi. Pertama ada subsistem. Jadi keluarannya itu dari sistem informasi ini apa? Pertama ada sistem peramalan. Yang kedua ada sistem manajemen dana. Yang ketiga ada sistem pengendalian. Udah pasti ya sistem peramalan kaitannya dengan peramalan misalnya 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan seperti apa. Terus manajemen dana, kita akan tahu juga bagaimana dana itu termanage, ya kan, kemana aja dana itu nanti keluar masuknya, kayak gitu. Terus sistem pengendalian, jadi dikendalikan juga misalnya apalagi dalam proses pengambilan keputusan pembelian produk atau pemrosesan produk itu kan dikendalikan dengan subsistem pengendalian. Pertama ada subsistem peramalan. Fungsinya untuk apa? Melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan saat ini dan terproyeksi dalam bisnis. Faktanya, proyeksi dari masa lalu, keputusan semi terstruktur, dan tidak ada peramalan yang sempurna. Memang ya, jadi namanya ramalan itu kan terkadang kita meramalkan 2 tahun ke depan seperti ini ternyata tidak sesuai dengan fakta, gitu kan. Kenapa? Karena tidak sesuai ekspektasi misalnya, tetapi minimal kita mempunyai mengarah ya, kita tujuan kita terarah sampai dengan ramalan atau harapan kita terpenuhi minimal seperti itu. Jenis peramalannya adalah peramalan jangka panjang dan peramalan jangka pendek ya. Jadi ada yang sifatnya misalnya bulanan, maksudnya bulan depan nih kita harus penjualan kita harus segini, gitu kan. Bulan depannya lagi atau 3 bulan ke depan, atau ada yang jangka panjang, misalnya tahunan nih, ada 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan seterusnya. Metode peramalan ada kuantitatif, ya, ini kaitannya dengan basic data, ya kan, data yang dihasilkan, terus ada non kuantitatif. Nah, ini ada teknis konsensus channel, ada metode DLP dan rapat elektronik. Nah, selanjutnya ada subsistem manajemen dana. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk menentukan atau membantu pengelolaan aset seperti kas dan saham dengan manfaat yang tinggi tetapi dengan resiko yang kecil. Ya kan? Jadi kita ingin dana kita di-manage bagaimana caranya kita memakai modal yang sedikit tapi menghasilkan keuntungan yang besar, intinya begitu. Tujuannya memastikan bahwa arus uang yang masuk melalui pendapatan lebih besar daripada arus yang keluar melalui biaya, memastikan bahwa keadaan ini akan stabil sepanjang tahun. Itu keinginan ya, keinginan semua pembisnis memang seperti itu, modalnya kecil tapi penghasilannya besar, seperti itu. Selanjutnya ada subsistem pengendalian. Nah, ini adalah bagian yang dapat melaksanakan evaluasi keuangan dan dampak keuangan terhadap pengeluaran modal yang diajukan. Jadi ini dikendalikan ya. Jadi bagaimana caranya di keuangan itu dikontrolling, dievaluasi. Misalnya per bulan nih apakah ada yang janggal atau gimana? Kok seperti ini Kak kondisinya? Apakah ada yang salah dalam produksi atau apa? Apakah misalnya biaya produksi lebih besar nih dari biaya si penjualan gitu kan. Nah, ini juga harus dianalisa dengan sistem pengendalian ini. Nah, selanjutnya ada auditor. Adalah orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Nah, biasanya di sini ada auditor eksternal dan internal. Kalau eksternal itu auditor yang bekerja sama untuk kantor akuntansi publik. Nah, kenapa kita di perusahaan kita penting sekali adanya auditor eksternal? Karena auditor eksternal ini pastinya seorang ahli ya yang bisa mengaudit keuangan kita, bagaimana keuangan kita, dan ini untuk peramalan juga. Jadi masuk pada nantinya peramalan kita untuk peramalan jangka panjang atau jangka pendek, di mana nanti akan terlihat nanti ke depannya berapa tahun lagi nih akan bertahan dan strategi apa nih untuk mempertahankan agar perusahaan kita bisa bertahan lebih lama gitu. Karena ini
ada di fungsi di auditor ini, dan ada auditor internal juga yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi memang harus balance ya antara auditor internal dan eksternal. Jadi nanti hasilnya pun akan, beragam dan itu bisa digunakan untuk, pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Nah, auditor internal di sini, sifat pekerjaannya adalah objektivitas dan independen, ya karena memang di sini kan dia dibayar di internal gitu ya. Terus pengetahuannya dan keahliannya pasti pendidikan, kemampuan khusus dan pengalaman jelas ya. Dia juga harus ahli di bidang audit. Nah, di sini posisi audit internal dalam organisasi, pertama di sini ada dewan direksi, ya kan, terus ada executive officer atau si financial officer yang khusus keuangan. Terus di sini ada direktur audit internal, ada lagi departemen audit internal. Jadi mereka itu ada di bawah chief executive officer atau financial officer. Jadi mereka yang mengaudit keuangan yang sudah dibuat oleh executive officer ini, kayak gitu. Nah, itu mungkin, pertemuan sekarang. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.